Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law IPS. Yes. Sobat belajar, kita jumpa lagi. Yuk kita belajar lagi. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial inter dan antar generasi, kemudian mobilitas sosial geografis, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial tersebut. Mobilitas sosial antar generasi adalah mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya, generasi ayah, ibu, generasi anak, kemudian generasi cucu, dan seterusnya. Di sini ada perbedaan antara generasi orang tua, generasi anak, kemudian generasi cucu. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya transmigrasi, urbanisasi, imigrasi. Ya. Kalian tentunya masih ingat ya, untuk migrasi dulu waktu disampaikan di kelas 7. Ya. Apa itu transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, dan perpindahan yang lain ya. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Faktor pendorongnya, yang pertama adalah status sosial, kemudian kedua, keadaan ekonomi, ketiga, pertumbuhan penduduk, dan keempat, situasi politik. Status sosial. Status sosial seseorang ya, ketika lahir dia memiliki status tertentu. Biasanya memiliki status dari orang tuanya. Dan ia berhak memilih atau mengubah status sosial yang diterimanya ya. Jadi di sini ketika dia baru lahir, statusnya mengikuti orang tuanya. Namun setelah dewasa, dia bebas untuk menentukan status sosialnya sendiri. Tidak harus sama dengan status yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya, anak yang terlahir dari seorang buruh, kelak anaknya tidak harus jadi buruh. Dia bisa menjadi pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Namun ada keistimewaan tertentu pada suatu sistem masyarakat yang tertutup. Ya. Hal ini terjadi karena misalkan pada sistem kasta dalam agama Hindu. Ya. Namun untuk agama Hindu sekarang sudah tidak ada. Dulu ya, dalam agama Hindu dikenal adanya sistem kasta, di mana kasta yang satu itu tidak bisa berpindah ke kasta yang lain. Misalnya, kasta Brahmana, ia tidak bisa pindah ke kasta Ksatria. Anak yang dilahirkan dari kasta Brahmana selamanya akan menjadi kasta Brahmana. Tidak akan berubah menjadi kasta Ksatria, Waisya, apalagi Sudra. Demikian sebaliknya, anak yang dilahirkan dari kasta Ksatria, dia tidak bisa berubah menjadi kasta Brahmana ataupun kasta yang lainnya. Keadaan ekonomi. Setiap keluarga memiliki ekonomi yang berbeda. Namun keluarga memiliki keinginan untuk memperbaiki ekonominya sehingga ekonominya akan lebih baik.
Dorongan memperbaiki ekonomi inilah yang dapat menimbulkan mobilitas sosial. Jadi, karena ada dorongan untuk memperbaiki kehidupan ekonominya, ya, ada usaha, kemudian dia punya kreativitas, menemukan sesuatu yang bisa memperbaiki ekonominya, maka di sini akan terjadi perubahan mobilitas sosial. Berikutnya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan akan menjadi beban bagi masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan menjadi berkurang. Hal ini bisa menimbulkan mobilitas horizontal, juga sekaligus mobilitas sosial geografis. Ketika penduduk melakukan mobilitas ke wilayah lain, yang dianggap lebih menguntungkan. Jadi karena suatu daerah yang perekonomiannya sulit atau mungkin tidak aman, maka penduduknya akan pindah ke tempat lain untuk mencari kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Misalkan, karena di desa kehidupan ekonominya sulit, maka dia akan pergi ke kota dengan harapan ia akan memperoleh pekerjaan sehingga taraf hidupnya akan lebih baik. Berikutnya, situasi politik. Situasi politik suatu negara yang stabil memungkinkan penduduknya melakukan mobilitas sosial vertikal maupun mobilitas sosial geografi. Mengapa demikian? Ya. Biasanya, kalau suatu negara politiknya stabil, maka akan diikuti dengan kondisi sosial yang stabil, ekonomi stabil. Karena kondisi sosialnya baik, kemudian perekonomian juga baik untuk berusaha, maka di sini akan terjadi mobilitas baik vertikal maupun geografis. Ya. Jadi ada perpindahan penduduk ya dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk memperbaiki kehidupannya karena situasi politik yang mendukung. Sebaliknya, situasi politik negara yang tidak aman memungkinkan merosotnya strata sosial penduduk. Akibatnya penduduk mengungsi atau pindah ke negara lain yang lebih aman. Ya. Misalkan di sini ada suatu negara yang terjadi kudeta. Karena ada kudeta, kemudian untuk masyarakat sipilnya itu pasti akan mengalami ketakutan dan sebagainya. Sehingga dia akan mencari suaka ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Berikutnya, faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama, adanya diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin. Pertama, diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, antara golongan yang satu dengan yang lain, ataupun antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Di sini ada pembedaan perlakuan. Di sisi yang lain ya, ada diberikan kemudahan, di sisi yang lain ada yang dipersulit. Dengan demikian, diskriminasi akan menghambat mobilitas sosial akibat akses suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang cenderung dibatasi.
Contoh diskriminasi yang pernah dialami di Afrika Selatan, ya, di mana ras kulit putih yang berkuasa tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam. Ketika diskriminasi terjadi di Afrika Selatan, orang-orang kulit putih itu mendapatkan segala akses kemudahan kehidupan. Namun tidak demikian bagi mereka, orang-orang yang berkulit hitam atau penduduk asli, yaitu bangsa Negro. Pemerintahan semuanya dipegang oleh orang-orang kulit putih. Akses-akses yang penting di negara tersebut, ya, semuanya dikuasai oleh orang kulit putih. Sementara orang kulit hitam atau penduduk pribadinya yang orang Negro itu hanya dijadikan sebagai budak. Berikutnya diskriminasi kelas. Kita ambilkan contoh di sini. Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, ya, sekolah-sekolah formal ini tidak dapat diikuti oleh anak-anak dari rakyat biasa. Sekolah formal hanya bisa diikuti oleh mereka, ya, keturunan dari Belanda atau warga asing yang lainnya, serta kaum bangsawan. Untuk rakyat biasa tidak bisa bersekolah. Kalaupun boleh sekolah, ya, dapat sekolahan, tetapi fasilitasnya itu sangat berbeda. Tidak seperti fasilitas yang dimiliki oleh sekolah-sekolah bangsawan, oleh sekolah-sekolah keturunan Belanda, dan sekolah-sekolah warga negara asing lainnya. Berikutnya, pengaruh kelas sosial. Dalam masyarakat, terciptanya adanya kelas-kelas sosial. Misalkan, anak dari keluarga kelas ekonomi rendah biasanya cenderung enggan bergaul dengan anak dari keluarga ekonomi mapan. Mengapa? Karena di sini ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya misalkan memiliki baju-baju yang baik, sementara yang miskin bajunya ala kadarnya. Sehingga si miskin ini akan menjadi minder. Nah, kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Karena biasanya orang-orang yang miskin itu jarang mendapat kesempatan yang sama seperti halnya yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Berikutnya, perbedaan jenis kelamin. Adanya kecenderungan penilaian bahwa anak laki-laki itu lebih hebat, lebih super dibanding dengan anak perempuan, ya. Padahal sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan yang sama, ya. Mestinya memiliki kesempatan yang sama. Namun karena adanya anggapan bahwa anak laki-laki itu lebih super, lebih hebat, ya, maka di sini, ya, biasanya segala sesuatunya akan diutamakan pada anak laki-laki. Nah, untuk mengatasi ini seperti ini, ya, yang tidak baik ini, kita kenal adanya emansipasi wanita.
Demikian uraian materi kita pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya ada soal, silakan dikerjakan. Pertama, apakah yang dimaksud dengan mobilitas antar generasi? Kemudian, tuliskan 5 faktor pendorong mobilitas sosial. 3. Tuliskan 5 faktor penghambat mobilitas sosial. 4. Mengapa status sosial menjadi pendorong mobilitas sosial? Dan yang terakhir, mengapa kemiskinan menjadi faktor penghambat mobilitas? Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.